Sebuah musim kemarau panjang mengeringkan Danau Galilea, tapi dari dasar lumpurnya muncul sesuatu yang mengguncang dunia. Sebuah perahu kuno yang diduga berasal dari zaman Yesus. Apa yang awalnya tampak seperti kayu tua lapuk ternyata membawa rahasia yang menghubungkan sejarah, iman, dan keajaiban. Dari sinilah segalanya dimulai. Cahaya misterius di malam hari, suara dari dalam air, hingga fenomena luar biasa yang membuat ilmuwan dan rohaniawan bertekuk lutut. Inilah kisah tentang perahu Yesus, penemuan yang menghidupkan kembali iman yang telah lama tertidur, dan membuktikan bahwa laut pun dapat berbicara, bila dunia siap mendengarkan. Musim kemarau panjang melanda wilayah Galilea, membuat Danau Galilea, atau yang juga dikenal sebagai Laut Tiberias, perlahan kehilangan permukaannya yang tenang. Air yang biasanya berkilau di bawah matahari kini menyusut, memperlihatkan dasar lumpur yang selama ribuan tahun tersembunyi. Warga setempat yang hidup dari danau itu merasa cemas. Ikan berkurang, tanah retak, dan air yang menjadi sumber kehidupan kini tampak surut tanpa harapan. Namun, dari kekeringan itu, sesuatu yang luar biasa mulai muncul. Sesuatu yang akan mengguncang keyakinan banyak orang di seluruh dunia. Suatu pagi, dua nelayan lokal yang sedang mencari ikan di tepian danau melihat sesuatu yang tak biasa di antara lumpur hitam yang baru mengering. Awalnya mereka mengira itu batang pohon yang hanyut dan tertimbun selama berabad-abad. Tapi saat mereka membersihkan sebagian lumpur yang menempel, bentuknya mulai tampak menyerupai badan perahu, tua, hitam, dan membusuk. Kayu itu rapuh, namun masih utuh membentuk lengkungan seperti lambung kapal kuno. Rasa penasaran mereka berubah menjadi keterkejutan. Mereka segera memanggil penduduk desa untuk melihat penemuan itu. Kabar tentang perahu purba itu menyebar cepat ke seluruh Galilea. Dalam waktu beberapa jam, arkeolog dari universitas terdekat datang ke lokasi, membawa peralatan dan tim ahli. Mereka menandai area tersebut dan segera menutup lokasi dari pengunjung. Para peneliti sadar, bentuk perahu yang tertanam dalam lumpur itu bukan benda biasa. Struktur kayunya menunjukkan teknik pertukangan yang sangat tua, bahkan jauh lebih tua dari kapal nelayan modern. Suasana di sekitar lokasi menjadi tegang dan penuh bisik-bisik. Semua orang bertanya-tanya, perahu siapakah ini? Ketika penggalian dimulai, lapisan demi lapisan lumpur diangkat dengan hati-hati. Tim arkeologi menemukan bahwa perahu itu terkubur sempurna di bawah sedimen danau, terlindungi dari udara selama 2 milenium. Analisis awal menunjukkan bahwa panjangnya sekitar 8 meter, cukup besar untuk menampung belasan orang. Disinilah dugaan pertama mulai muncul. Beberapa ahli meyakini perahu ini berasal dari masa abad pertama Masehi, periode yang sama ketika Yesus berjalan di sekitar Danau Galilea. Bisikan tentang perahu Yesus mulai terdengar di antara para peneliti, meski belum ada bukti pasti. Sementara itu, masyarakat setempat mulai memperlakukan lokasi itu dengan hormat. Banyak yang datang bukan hanya karena rasa penasaran, tetapi karena keyakinan bahwa ini adalah tanda dari Tuhan. Beberapa warga bahkan menyalakan lilin dan berdoa di tepian danau. Para tetua desa mengingat kisah dalam Injil tentang Yesus yang menenangkan badai di laut ini, tentang mukjizat roti dan ikan, dan tentang bagaimana murid-muridnya sering berlayar di perahu di perairan ini. Kini, seolah masa lalu itu bangkit dari dasar air, muncul di hadapan mata manusia modern. Namun di tengah suasana penuh takjub itu, sebagian ilmuwan tetap skeptis. Mereka menegaskan bahwa terlalu dini untuk mengaitkan temuan ini dengan tokoh religius manapun. Tetapi, bagi banyak orang yang menyaksikan secara langsung, ada sesuatu yang tak terjelaskan dalam cara perahu itu muncul, tepat ketika air surut paling drastis dalam sejarah Galilea. Seolah danau itu sendiri ingin mengungkapkan rahasia yang telah lama disimpannya. Dan tanpa disadari, dua nelayan sederhana itu baru saja memulai salah satu kisah arkeologi paling menakjubkan dalam sejarah iman manusia. Setelah penemuan mengejutkan itu, Danau Galilea mendadak menjadi pusat perhatian dunia. Di tepian danau yang dulu sunyi, kini berdiri tenda-tenda penelitian, kamera televisi, dan puluhan ilmuwan dari berbagai negara. Bau lumpur bercampur dengan aroma sejarah, dan setiap detik penggalian terasa seperti menggali nadi masa lalu. Para arkeolog bekerja siang dan malam di bawah sorotan lampu besar, seolah waktu bisa mencuri rahasia perahu itu kapan saja jika mereka berhenti. Hati semua orang yang hadir dipenuhi satu pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar sedang menyentuh perahu yang pernah digunakan di zaman Yesus? Pagi itu, ketika matahari terbit di atas Bukit Golan, suara teriakan terdengar dari dalam lokasi penggalian.
Salah satu tim menemukan fragmen kain linen terjebak di antara papan kayu perahu. Kain itu sudah rapuh, tapi masih memiliki serat yang jelas terlihat. Ahli tekstil kuno memeriksa dan menyimpulkan, pola tenunannya khas dari abad pertama Masehi. Temuan ini membuat semua orang terpana. Jika benar perahu ini berasal dari masa itu, maka ini adalah penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah Galilea, sebuah jendela menuju masa ketika Yesus berjalan di atas bumi. Tak lama kemudian, hasil uji karbon 14 keluar. Angka-angka di laboratorium seakan membungkam dunia. Perahu itu memang berasal dari antara tahun 40 sebelum Masehi hingga 50 Masehi, tepat pada era kehidupan Yesus dari Nazaret. Para ilmuwan berdiri terpaku, dan beberapa di antara mereka bahkan menitikan air mata. Dunia arkeologi resmi menamakan penemuan ini sebagai The Ancient Galilee Boat, namun media dengan cepat menjulukinya Perahu Yesus. Dalam waktu singkat, berita ini memenuhi halaman depan koran di seluruh dunia, dari Yerusalem hingga New York, dari Roma hingga Jakarta. Namun, semakin dalam penelitian dilakukan, semakin misterius pula perahu itu tampak. Kayu yang digunakan adalah campuran dari dua jenis pohon, cedar dan oak, kombinasi langka untuk perahu nelayan biasa di masa itu. Ini menunjukkan bahwa pembuatnya mungkin seseorang yang berpengalaman dan memiliki tujuan khusus. Di beberapa papan kayu, para peneliti menemukan bekas tambalan kasar, seolah perahu itu telah diperbaiki berkali-kali. Salah satu ahli maritim berspekulasi, perahu ini pasti pernah menghadapi banyak badai. Kalimat itu menggetarkan banyak hati, karena kisah dalam Alkitab juga menceritakan badai besar yang pernah diredakan oleh Yesus di danau ini. Desas-desus mulai beredar di antara warga Galilea bahwa mungkin ini adalah perahu yang digunakan para murid, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, ketika mereka dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia. Para peziarah mulai berdatangan, berdoa di tepian danau, dan banyak yang mengaku merasakan kehadiran spiritual yang kuat. Seorang biarawati dari Italia bahkan bersaksi bahwa ia mendengar bisikan lembut dalam hatinya, "Aku pernah berdiri di sini." Bagi yang percaya, tak ada kebetulan dalam cara perahu ini muncul tepat di masa dunia sedang haus akan bukti iman. Sementara itu, tim arkeologi menghadapi dilema besar. Mereka harus segera memindahkan perahu itu dari lumpur sebelum kayunya hancur oleh udara. Dalam operasi penuh ketegangan, perahu dibungkus busa khusus dan diangkat perlahan dengan sistem apung. Seluruh proses berlangsung selama 2 minggu tanpa tidur. Ratusan orang menyaksikan dari pinggir danau, berdoa agar kayu itu tidak pecah. Ketika akhirnya perahu itu muncul sepenuhnya ke permukaan air, sorak dan tangis pecah bersamaan. Bentuknya megah, sederhana, namun penuh keanggunan purba. Banyak yang berlutut, merasa seolah sedang menyaksikan sejarah iman terangkat dari dasar air. Namun tak semua orang meyakini kisah ini tanpa ragu. Sebagian ilmuwan skeptis menyebutnya hanya kebetulan arkeologis, tanpa hubungan langsung dengan Yesus atau murid-muridnya. Perahu ini memang berasal dari zaman yang sama, ujar seorang profesor skeptis dari Eropa, tetapi itu tidak berarti Yesus pernah menaikinya. Meski begitu, penyangkalan mereka tenggelam oleh gelombang keyakinan publik yang terus membesar. Setiap malam, orang-orang berkumpul di pinggir lokasi penggalian, bernyanyi, berdoa, dan menyalakan obor sebagai simbol harapan. Media mulai menggali sisi spiritual dari peristiwa ini. Program dokumenter menayangkan kisah para nelayan penemu, yang kini dianggap sebagai penyaksi mukjizat modern. Mereka bercerita dengan suara gemetar bagaimana semuanya bermula dari keinginan sederhana mencari ikan di tengah musim kering. Kini mereka menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, seolah air dan tanah bekerja sama membuka kembali lembaran Injil yang tertutup waktu. Para pendeta dan biarawan menyebutnya tanda zaman, sementara ilmuwan hanya menyebutnya anomali arkeologi yang luar biasa. Ketika malam turun dan cahaya lampu penelitian memantul di air danau, bayangan perahu itu tampak seperti hantu masa lalu yang hidup kembali. Setiap goresan kayu, setiap lubang kecil di permukaannya, bercerita tentang perjalanan panjang di gelombang Galilea 2000 tahun silam. Para peneliti menatapnya dalam diam, dengan rasa gentar dan kagum yang sama. Seolah mereka tidak hanya meneliti benda mati, melainkan menyentuh sesuatu yang suci, saksi bisu dari iman yang pernah mengubah dunia. Dan di antara desiran angin lembut yang melintas di atas danau malam itu, seseorang berbisik lirih, jika benar ini perahu dari zaman Yesus, maka sejarah baru saja berbicara kembali. Kini,
Dunia menanti dengan napas tertahan. Apalagi rahasia yang akan diungkap oleh perahu dari zaman Yesus itu? Kabar penemuan perahu dari zaman Yesus menyebar lebih cepat daripada angin yang melintas di atas Danau Galilea. Dalam hitungan hari, media dari berbagai negara berdatangan. Reporter, fotografer, dan stasiun televisi menjejali tepian danau yang dulu tenang, kini berubah menjadi pusat perhatian dunia. Helikopter berita melayang di udara, menyorot lokasi penggalian yang kini dijaga ketat oleh militer Israel. Tidak ada yang menyangka, sebuah perahu tua dari lumpur bisa mengguncang fondasi keilmuan dan iman dunia modern secara bersamaan. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu bergegas ke Galilea. Arkeolog, teolog, ahli sejarah kuno, hingga pakar metalurgi ikut meneliti temuan itu. Setiap papan kayu dipindai, setiap serat diperiksa. Dalam konferensi pertama yang digelar di Yerusalem, hasil awal mengejutkan. Struktur kayu menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat air asin dan badai ekstrim, kondisi yang cocok dengan deskripsi badai besar dalam Injil Markus dan Matius. Ketika hasil itu dipresentasikan, ruangan menjadi sunyi. Seolah semua orang memahami kemungkinan besar bahwa kisah kitab suci mungkin bukan sekadar dongeng. Sementara itu, para teolog Kristen dari berbagai denominasi mulai berdatangan. Mereka tak ingin sekadar meneliti, tetapi juga berdoa di hadapan perahu itu. Beberapa pendeta bahkan menangis terseduh di tepi kaca laboratorium konservasi, seakan melihat sesuatu yang selama ini hanya mereka imani, kini benar-benar berdiri nyata di depan mata. Ini bukan sekadar artefak, ujar Pastor Eliyahu, seorang imam lokal, dengan suara bergetar. Ini mungkin saksi bisu dari momen ketika Yesus menenangkan badai. Kita sedang melihat sejarah hidup yang membisu selama 2000 tahun. Namun, dunia akademik tak semuanya terpana oleh kekaguman. Di balik sorotan kamera dan air mata spiritual, muncul gelombang skeptisisme dari ilmuwan barat yang menolak kaitan apapun antara perahu itu dan Yesus. Mereka menyebut penemuan itu hanya peninggalan biasa dari masa perang Yahudi Romawi, tanpa bukti langsung yang mendukung klaim religius. Tapi semakin keras mereka menyangkal, semakin banyak publik yang justru mempercayainya. Perdebatan sengit pun pecah, bukan hanya di ruang seminar, tetapi di media sosial, mimbar gereja, dan bahkan forum akademik dunia. Beberapa ilmuwan menyoroti detail yang tak bisa diabaikan. Salah satu papan kayu di bagian lambung menunjukkan bekas ukiran samar, berbentuk simbol ikan, ichthys, lambang rahasia umat Kristen awal. Simbol itu hanya terlihat jelas setelah pembersihan menggunakan teknologi laser. Kita mungkin sedang memegang satu-satunya peninggalan fisik dari generasi pertama pengikut Kristus, ujar seorang ahli epigrafi dari Oxford dengan nada penuh haru. Saat kabar ini bocor ke media, dunia gempar. Sekali lagi, garis tipis antara sains dan iman menjadi kabur. Vatikan segera mengirim tim pengamat khusus. Mereka tiba diam-diam, tanpa pernyataan resmi. Beberapa sumber menyebut, Paus sendiri mengikuti perkembangan ini dari Roma dengan ketertarikan mendalam. Gereja Katolik dan sejumlah denominasi Protestan mengeluarkan pernyataan resmi yang serupa. Kami menyambut baik penelitian ilmiah ini, namun tetap menempatkannya dalam kerangka iman. Namun di balik kalimat diplomatis itu, banyak pihak meyakini, jika terbukti benar, penemuan ini bisa menjadi bukti historis paling kuat bahwa kisah Yesus di Galilea benar-benar terjadi. Ketegangan meningkat ketika seorang profesor arkeologi dari Amerika merilis foto udara yang memperlihatkan garis perahu dan pola jejaknya di dasar danau, menunjukkan bahwa perahu itu karam tidak jauh dari wilayah yang disebut dalam Alkitab sebagai tempat Yesus menenangkan badai. Titik koordinatnya hampir identik. Fakta ini membuat banyak ilmuwan ateis sekalipun terdiam. Bagaimana mungkin semua kebetulan ini bertumpuk dalam satu lokasi dan satu waktu yang sama? Pertanyaan itu menggema di seluruh dunia, tanpa jawaban pasti. Tak hanya ilmuwan yang gempar, tetapi juga masyarakat umum. Ribuan orang mulai berziarah ke Galilea. Mereka datang membawa lilin, bunga, dan air suci, berdoa di sekitar pagar situs. Beberapa bahkan mengaku mengalami keajaiban kecil. Penyakit membaik, beban hati terasa ringan, dan ketenangan batin yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Media menyiarkan testimoni itu secara langsung, menciptakan gelombang kepercayaan baru. Galilea berubah menjadi tempat pertemuan antara sains dan spiritualitas, antara bukti dan keajaiban. Namun di balik euforia itu, muncul rumor menakutkan. Beberapa peneliti lokal mengaku menerima ancaman misterius agar tidak mempublikasikan hasil temuan tertentu.
File komputer hilang, dokumen laboratorium rusak. Bahkan salah satu ahli konservasi mengaku mendengar suara aneh di dalam ruang penyimpanan perahu saat malam hari. Apakah ini hanya paranoia? Atau ada sesuatu? Atau seseorang yang ingin rahasia perahu itu tetap terkubur? Malam itu, di bawah cahaya redup laboratorium, seorang arkeolog senior berdiri menatap lambung perahu yang kini diam dalam wadah pelindung kaca besar. Ia berbisik pelan, jika ini benar perahu yang pernah disentuh oleh sang juru selamat, maka dunia sedang berada di ambang kebangkitan iman baru. Dan di luar sana, ombak kecil Galilea berdebur lembut, seolah ikut menjawab, menyimpan kisah yang akan terus berlanjut. Malam turun perlahan di atas danau Galilea, tapi laboratorium konservasi di tepian danau itu tetap menyala terang. Di balik kaca tebal, perahu kuno yang kini disebut Perahu Yesus terbaring diam, seperti sedang tidur setelah ribuan tahun tenggelam dalam lumpur. Suasana hening, hanya terdengar suara lembut mesin pendingin dan langkah sepatu para peneliti yang bergema di lantai baja. Namun malam itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sesuatu yang membuat banyak orang percaya bahwa perahu itu menyimpan lebih dari sekadar kayu tua. Ia menyimpan jejak tangan sang juru selamat sendiri. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim ahli mulai menemukan hal-hal yang tak dapat dijelaskan secara rasional. Di antara serat kayu yang rapuh, ditemukan bekas sentuhan tangan manusia, bukan dalam bentuk sidik jari modern, melainkan noda minyak alami yang terawetkan oleh lumpur selama 2 milenium. Saat disinari dengan spektrum ultraviolet, noda itu memancarkan cahaya keemasan halus. Ini bukan efek bahan kimia, kata salah satu ilmuwan. Struktur molekulnya unik, seolah berasal dari kulit manusia yang terpapar garam laut dan minyak zaitun. Perkataan itu membuat ruangan sunyi. Semua tatapan tertuju pada bekas tangan yang menyala lembut di papan kayu perahu. Ketika berita itu bocor ke publik, dunia terguncang. Beberapa media internasional menulis tajuk utama, "Apakah ini sentuhan Yesus?" Para penonton televisi di seluruh dunia terpana menyaksikan rekaman cahaya aneh itu. Di Yerusalem, para rohaniwan berlutut dalam doa, sementara di Roma, lonceng gereja berdentang tanda syukur. Tapi di sisi lain, kelompok skeptis menuduh fenomena itu hanyalah efek alami dari oksidasi kayu kuno. Meski demikian, bahkan skeptisisme terdalam tak mampu menghapus getaran spiritual yang dirasakan oleh mereka yang menyaksikannya langsung. Salah satu peneliti muda, Miriam, bersaksi di depan kamera dengan air mata mengalir di pipinya. Ia mengaku melihat pancaran cahaya itu membentuk siluet tangan terbuka, seperti tangan yang menenangkan badai. "Saya bukan orang religius," katanya. Tapi malam itu, saya merasa ada sesuatu yang hidup di perahu ini. Seolah perahu ini bukan sekadar benda, melainkan saksi yang ingin berbicara. Pengakuannya menjadi viral, dan jutaan orang di seluruh dunia menyebutnya kesaksian Galilea. Penelitian berlanjut dengan lebih hati-hati. Setiap inci perahu diperiksa ulang menggunakan mikroskop elektron. Di dekat salah satu papan sisi kanan, ditemukan ukiran samar berbentuk simbol ikan, ichthys, tanda rahasia para pengikut awal Kristus. Ukiran itu hampir mustahil dilihat oleh mata telanjang. Namun setelah diperjelas, tampak jelas 2 garis melengkung membentuk lambang kuno itu. Para teolog menatap layar monitor dengan takjub. Simbol ini digunakan hanya oleh pengikut Yesus pada masa penganiayaan Romawi, ujar seorang ahli sejarah gereja awal. Jika ukiran ini asli, maka tidak ada keraguan, ini buatan tangan murid-muridnya. Ketika berita itu tersebar, arus peziarah kembali membanjiri danau Galilea. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia datang, menangis dan berdoa di tepi pagar pembatas laboratorium. Beberapa orang mengaku melihat cahaya lembut muncul di atas air danau saat mereka berdoa. Seorang biarawan dari Yunani bahkan bersumpah melihat bayangan pria berjubah putih berdiri di dekat pintu laboratorium, lalu lenyap seiring angin malam. Foto-foto yang diambil pengunjung menunjukkan sesuatu yang menyerupai siluet manusia di balik kaca perahu. Apakah itu hanya pantulan cahaya? Atau sesuatu yang lebih ilahi? Sementara itu, ketegangan di antara ilmuwan meningkat. Beberapa peneliti mulai mengundurkan diri dari proyek dengan alasan tekanan politik dan spiritual yang terlalu besar. "Kita tidak lagi meneliti benda arkeologis," kata salah satu di antara mereka. "Kita sedang menyentuh sesuatu yang suci." Tapi bagi yang tetap bertahan, ada rasa panggilan yang lebih dalam. Mereka percaya bahwa perahu ini adalah jembatan antara iman dan bukti nyata, antara yang gaib dan yang rasional.
Dan mereka bersumpah untuk terus mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik kayu tua itu. Suatu malam, ketika semua orang sudah pulang, salah satu penjaga laboratorium mendengar suara pelan seperti bisikan dari arah perahu. Ia menajamkan telinga. Suara itu terdengar dalam bahasa asing yang kemudian dikenali sebagai Aram, bahasa yang digunakan oleh Yesus 2000 tahun lalu. Hanya dua kata yang terdengar jelas, Shlamalah, artinya, damai bagimu. Penjaga itu berlari keluar dengan wajah pucat. Rekaman CCTV menunjukkan tidak ada siapapun di dalam ruangan pada saat itu. Ketika laporan insiden itu dipublikasikan, dunia kembali terbagi dua, antara mereka yang menyebutnya kebohongan religius, dan mereka yang percaya bahwa Tuhan sedang berbicara melalui peninggalan masa lalu. Namun satu hal pasti, tidak ada yang bisa menatap perahu itu tanpa merasakan sesuatu yang dalam, seolah jiwa mereka disentuh oleh tangan yang sama yang pernah menenangkan ombak Galilea. Dan di luar sana, danau kembali beriak lembut di bawah sinar bulan, memantulkan cahaya ke perahu yang kini menjadi pusat iman baru. Di tengah kesunyian malam, seakan terdengar gema lembut dari ribuan tahun lalu. Jangan takut, aku di sini. Langit Galilea malam itu tampak berbeda. Bulan menggantung besar dan merah keemasan di atas danau, memantulkan sinarnya ke air yang tenang, seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu yang luar biasa. Di dalam laboratorium konservasi, perahu Yesus terbaring dalam wadah kaca pelindung, dikelilingi peralatan canggih dan penjaga bersenjata. Para peneliti sudah pulang, meninggalkan hanya beberapa petugas keamanan dan kamera yang terus merekam setiap sudut ruangan. Tidak ada yang tahu bahwa malam itu, sejarah akan kembali bernafas di antara papan-papan kayu yang telah diam selama 2000 tahun. Sekitar tengah malam, salah satu penjaga bernama Daniel sedang berpatroli di sekitar area penelitian. Tiba-tiba, lampu di salah satu sisi laboratorium mulai bergetar, lalu redup seolah tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Dalam kegelapan yang perlahan menelan ruangan, Daniel melihat sesuatu yang aneh. Perahu itu mulai memancarkan cahaya lembut keemasan dari dalam tubuh kayunya. Awalnya hanya setitik kecil, seperti bara api, lalu menyebar perlahan membentuk aura biru dan putih yang menari di udara. Rekaman CCTV membuktikan fenomena itu nyata. Cahaya itu tidak berasal dari lampu, listrik, atau pantulan apapun. Ia muncul dari perahu itu sendiri. Daniel terpaku. Suasana di sekitarnya berubah hening total, seolah waktu berhenti. Cahaya semakin terang, mengelilingi seluruh ruangan, hingga bentuk perahu tampak seolah melayang di udara. Dari arah lambung kapal terdengar suara halus, seperti desiran ombak di pantai jauh. Di tengah keajaiban itu, Daniel mengaku mendengar suara lembut berbicara dalam bahasa yang tak dikenalnya. Kemudian, dalam hati, ia mengerti artinya, "Aku pernah di sini, dan aku akan datang lagi." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, malam itu ia tidak sendiri. Keesokan paginya, dunia kembali gempar. Rekaman dari kamera keamanan bocor ke media. Cuplikan 2 menit itu menampilkan cahaya misterius yang berputar di sekitar perahu Yesus, dengan kilatan biru seperti api surgawi. Tidak ada manipulasi yang terdeteksi. Semua ahli forensik digital yang memeriksanya sepakat, video itu otentik. Dunia terpana. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan bahwa mungkin ada reaksi fosfor alami pada kayu kuno, namun teori itu segera terbantahkan karena intensitas cahaya melebihi batas alami bahan organik. Maka, satu pertanyaan pun muncul di seluruh dunia. Apakah ini mukjizat? Di Roma, Vatikan mengadakan pertemuan darurat tertutup. Paus dikabarkan menonton rekaman tersebut berulang kali dalam keheningan, lalu berucap pelan, "Cahaya adalah bahasa Tuhan yang pertama." Gereja-gereja di seluruh dunia membunyikan lonceng doa malam itu. Ribuan orang di berbagai negara mengadakan misa spontan di tepi laut dan danau, menyalakan lilin sambil menatap langit, berharap melihat cahaya yang sama. Sementara itu, di Galilea, para ilmuwan semakin tertekan oleh atensi global. Beberapa di antara mereka bahkan mulai kehilangan keteguhan sainsnya, karena apa yang mereka saksikan tak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Fenomena berikutnya terjadi 2 malam kemudian. Kamera laboratorium kembali merekam cahaya yang sama, kali ini membentuk pola spiral di atas perahu, seolah menggambar pusaran badai kecil. Di tengah spiral itu muncul titik cahaya lebih terang, membentuk siluet samar seorang pria berdiri di atas permukaan air. Hanya beberapa detik, lalu lenyap. Gambar itu tak cukup jelas untuk identifikasi,
tapi cukup kuat untuk mengguncang keyakinan siapapun yang melihatnya. Ribuan orang mengaku merasakan kehadiran ilahi melalui rekaman itu, dan banyak yang berziarah sambil bersujud di tanah Galilea. Media dunia menjuluki peristiwa itu sebagai Malam Cahaya Mesias. Para ilmuwan maritim berusaha menjelaskan bahwa cahaya bisa timbul karena gas metana atau bioluminesensi alami, tapi hipotesis itu runtuh karena laboratorium tertutup rapat dan terisolasi dari udara luar. Sebuah lembaga penelitian internasional menyimpulkan bahwa sumber cahaya berasal dari dalam struktur kayu, seolah energi tertentu terperangkap selama berabad-abad dan baru sekarang dilepaskan. Namun, bagaimana mungkin energi itu bisa membentuk pola dan waktu yang begitu bermakna? Sementara itu, fenomena spiritual di sekitar danau semakin sering terjadi. Banyak saksi mengaku melihat sinar keemasan muncul di atas air pada tengah malam. Seorang pendeta muda bersaksi bahwa saat ia berdoa di tepi danau, angin berhenti berhembus dan air menjadi sangat tenang. Lalu terdengar suara berbisik, "Damai bagimu." Kesaksian ini membuat ribuan umat datang ke Galilea, membawa air suci dan berlutut di tepi danau yang kini dianggap sebagai tempat di mana surga menyentuh bumi sekali lagi. Namun tidak semua menyambutnya dengan iman. Beberapa pihak menuduh pemerintah Israel menyembunyikan fakta sebenarnya. Bahkan ada rumor bahwa fenomena itu telah menarik perhatian Badan Rahasia Dunia. Penjagaan di sekitar laboratorium diperketat, akses publik dibatasi. Tapi setiap malam, para penjaga melaporkan hal yang sama. Sinar lembut yang muncul, kadang hanya beberapa detik, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma seperti dupa dan minyak zaitun di udara. Dan di antara semua kebingungan itu, satu hal menjadi jelas. Perahu itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ia telah menjadi jembatan antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tinggi. Di luar laboratorium, ombak kecil Galilea berkilau di bawah bulan, seolah menatap dari kejauhan. Dan dalam hembusan angin malam yang lembut, terdengar gema tak terlihat. "Akulah terang dunia." Sejak malam penuh cahaya itu, dunia tak lagi sama. Ribuan orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Galilea, berharap sekilas melihat perahu suci yang disebut-sebut memancarkan cahaya surgawi. Namun di balik hiruk-pikuk peziarah dan doa, ada bayangan yang mulai bergerak di balik layar. Bayangan dari mereka yang menganggap penemuan ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan menjadi keajaiban. Sebab jika benar perahu itu milik Sang Mesias, maka seluruh struktur sejarah, arkeologi, bahkan politik dunia bisa terguncang. Pemerintah Israel akhirnya menutup akses menuju laboratorium dengan alasan keamanan nasional. Namun sejumlah sumber anonim membocorkan fakta bahwa beberapa ilmuwan asing yang terlibat penelitian mendadak diberhentikan tanpa penjelasan. 2 di antaranya dikabarkan menghilang dalam perjalanan menuju Bandara Tel Aviv. Berita ini langsung menciptakan gelombang teori konspirasi. Apakah mereka dibungkam karena menemukan sesuatu yang tak seharusnya diketahui dunia? Salah satu rekaman internal yang bocor memperlihatkan sepotong papan dari perahu tersebut yang tampak memiliki ukiran samar di bagian dalam, bukan bekas paku atau alat, melainkan goresan alami yang membentuk simbol menyerupai huruf kuno Ibrani. Seorang ahli bahasa menyebutkan bahwa bentuk itu mirip kata Yeshua, nama Yesus dalam bahasa aslinya. Namun beberapa hari setelah pernyataannya muncul di media, ia menarik kembali ucapannya dan mengaku salah tafsir. Tak lama kemudian, seluruh hasil penelitiannya disita. Media internasional mencoba menelusuri kebenaran di balik semua keanehan itu. Namun setiap kali tim investigasi mencoba masuk ke area penelitian, izin mereka selalu dibatalkan di menit terakhir. Sejumlah jurnalis mengaku diikuti oleh orang tak dikenal. Dan beberapa laporan bahkan menyebut ada drone misterius yang beroperasi di sekitar Danau Galilea setiap malam. Dunia mulai merasakan ketegangan yang aneh, seolah sesuatu yang besar sedang disembunyikan dari mata manusia. Di sisi lain, Vatikan mengirim delegasi rahasia yang disebut Ordo Petrus. Tugas mereka bukan sekadar memverifikasi keaslian perahu itu, melainkan menjaga agar interpretasi teologisnya tidak melenceng dari doktrin resmi gereja. Namun di dalam ordo itu sendiri, muncul perpecahan. Sebagian percaya bahwa perahu tersebut memang memiliki kekuatan ilahi dan merupakan bukti nyata kehadiran Kristus, sementara sebagian lain khawatir bahwa cahaya yang muncul justru berasal dari sesuatu yang tak sepenuhnya suci. Sebuah laporan rahasia yang bocor dari Lembaga Arkeologi Internasional menyebutkan bahwa struktur kayu perahu itu memancarkan medan elektromagnetik yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Alat pengukur menunjukkan gelombang halus yang berdenyut mengikuti ritme tetap, mirip detak jantung.
Fenomena itu berulang setiap kali tengah malam tiba. Seorang peneliti yang tak ingin disebut namanya berbisik, itu bukan benda mati. Rasanya seperti sesuatu sedang hidup di dalamnya. Sementara itu, di antara para peziarah yang berkumpul di tepi danau, muncul kesaksian mengejutkan. Beberapa orang mengaku melihat bayangan pria berjubah putih berdiri di atas air selama beberapa detik sebelum menghilang di kabut. Seorang anak kecil yang berada di sana berteriak sambil menunjuk dan berkata, "Dia tersenyum." Momen itu terekam oleh kamera amatir, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, video tersebut tersebar ke seluruh dunia. Namun anehnya, video itu kemudian lenyap dari seluruh platform, dihapus tanpa jejak, seolah tak pernah ada. Pihak militer menolak berkomentar, namun laporan satelit menunjukkan adanya aktivitas intens di sekitar area danau. Kapal patroli tanpa tanda pengenal terlihat beroperasi setiap malam, dan sumber di lapangan mengatakan bahwa wilayah udara di atas Galilea kini ditutup total. Di tengah semua itu, sekelompok biarawan dari Gunung Tabor bersikeras bahwa mereka telah menerima penglihatan. Perahu itu bukan sekadar artefak, melainkan penanda akhir zaman yang sedang mendekat. Dunia terbelah dua, antara mereka yang percaya bahwa cahaya itu adalah tanda ilahi, dan mereka yang meyakini bahwa kekuatan besar sedang memanipulasi iman manusia untuk tujuan tersembunyi. Namun satu hal pasti, setiap upaya untuk membungkam kebenaran justru menambah bara keyakinan jutaan orang. Di tengah kabut misteri, perahu itu tetap berdiam di laboratorium, seperti saksi bisu yang menunggu waktunya untuk berbicara kembali. Dan di malam yang senyap itu, ombak kecil di Danau Galilea berdesir pelan, membawa bisikan yang hampir tak terdengar. Apa yang disembunyikan manusia akan dinyatakan oleh terang. Ketika dunia masih berdebat tentang makna dari cahaya misterius yang keluar dari perahu itu, sebuah kabar baru meledak dari padang tandus di sekitar dataran Ginosar, hanya beberapa kilometer dari lokasi penemuan. Seorang gembala muda bernama Eliaf menemukan gulungan perkamen kuno terbungkus rapat di dalam kendi batu yang terkubur di bawah pohon zaitun tua. Awalnya ia mengira itu hanyalah peninggalan biasa. Namun ketika para arkeolog datang dan membuka gulungan itu di bawah sinar matahari sore, mereka semua terpaku. Tulisan di sana menggunakan bahasa Ibrani kuno campur Aram, gaya penulisan yang digunakan pada abad pertama Masehi. Isi gulungan itu membuat darah para peneliti berdesir. Di dalamnya tertulis tentang seorang guru dari danau yang mengajar dari atas perahu kayu di tengah laut Galilea, dan bagaimana suaranya menenangkan angin, menundukkan air, dan menghidupkan hati manusia. Tak ada nama Yesus disebut secara eksplisit. Namun setiap deskripsi di dalamnya identik dengan catatan Injil tentang pengajaran Yesus di atas perahu. Para arkeolog terdiam. Apakah mungkin naskah ini ditulis oleh seseorang yang menyaksikan langsung kejadian itu 2000 tahun lalu? Kabar penemuan naskah tersebut menyebar lebih cepat dari badai. Media internasional menulis judul sensasional, "Naskah dari Padang yang menghubungkan langit dan laut." Vatikan kembali mengirim utusan khusus, kali ini bersama sejarawan dan ahli teologi dari berbagai universitas ternama. Namun sebelum penelitian lebih lanjut dilakukan, laboratorium tempat naskah itu disimpan terbakar hebat pada malam hari. Api menghancurkan hampir seluruh bangunan, meninggalkan hanya abu dan fragmen kecil perkamen yang terbakar sebagian. Dunia terkejut, dan teori konspirasi kembali meledak. Namun yang tak diketahui banyak orang, salah satu asisten arkeolog berhasil memotret sebagian isi gulungan sebelum kebakaran terjadi. Dalam foto yang bocor ke media bawah tanah, tampak sepenggal kalimat yang mengguncang iman manusia. Dan ketika ia berdiri di atas perahu itu, air di bawahnya bergetar karena mengenal Sang Pencipta. Kalimat itu menegaskan satu hal, perahu yang ditemukan di Danau Galilea mungkin bukan sekadar perahu nelayan biasa. Mungkin, itu adalah saksi bisu dari kehadiran ilahi di dunia. Sementara pemerintah mencoba membungkam rumor, para saksi mata kebakaran bersumpah melihat sosok berjubah putih berdiri di tengah kobaran api, tidak terbakar, lalu lenyap begitu saja. Kamera CCTV di laboratorium tiba-tiba mati selama 3 menit pada waktu yang sama, dan ketika rekaman kembali menyala, api telah melahap seluruh ruangan. Para penyelidik tidak menemukan sumber api yang logis. Sebagian menyebutnya sabotase, sebagian lagi menyebutnya peringatan dari langit. Di tengah kekacauan itu, seorang rahib tua dari biara Tabgha mengaku telah bermimpi berulang kali tentang Yesus berdiri di atas danau, menunjuk pada perahu itu, sambil berkata, "Yang kau lihat hanyalah kayu, tapi di dalamnya bernafas iman manusia." Ia menuliskan kesaksiannya ke dalam surat dan menyerahkannya kepada media lokal.
Surat itu viral, dibaca jutaan orang, dan menyalakan kembali api keyakinan bahwa penemuan ini adalah panggilan spiritual bagi dunia yang mulai melupakan Tuhan. Namun tak semua menerima kisah ini dengan iman. Komunitas ilmiah terbelah keras. Beberapa menuduh kebakaran dan naskah itu hanya tipuan besar yang diatur untuk kepentingan politik dan agama. Tetapi setiap kali argumen rasional muncul, selalu ada peristiwa aneh yang tak bisa dijelaskan. Kamera rusak, data hilang, atau saksi yang tiba-tiba mengundurkan diri. Seolah ada kekuatan yang menjaga rahasia besar agar tak diungkap sepenuhnya. Dalam salah satu konferensi tertutup, seorang ahli arkeologi yang terlibat sejak awal berdiri di hadapan rekan-rekannya dan berkata dengan suara gemetar, "Saya telah menyentuh kayu perahu itu, dan saya merasakan sesuatu. Ia hangat. Bukan seperti benda mati, tapi seperti sesuatu yang masih ingat." Ruangan terdiam. Tak seorang pun berani menanggapi. Namun banyak yang percaya bahwa ia berkata jujur. Malam itu, Danau Galilea kembali diterangi cahaya lembut. Bukan dari laboratorium, bukan dari kamera, tetapi dari perahu itu sendiri yang entah bagaimana tampak berpendar di kejauhan. Warga yang melihatnya mengatakan air di sekitar berkilau seperti emas, dan suara samar seperti nyanyian kuno terdengar di angin. Beberapa berlutut, beberapa menangis, dan sebagian hanya menatap dalam keheningan. Mereka tahu, sesuatu sedang bangkit kembali dari kedalaman waktu. Dan di bawah sinar rembulan, perahu itu tampak seolah bernafas. Ombak menyentuh lambungnya lembut, seperti menyapa sahabat lama. Dunia mungkin masih berdebat, namun laut yang dulu mendengar suara Yesus, tampaknya sudah mengenali kembali sang pemiliknya. Sejak malam itu, seluruh Galilea tidak lagi tenang. Penduduk desa di sekitar danau bersumpah bahwa mereka mendengar sesuatu. Suara samar yang datang dari arah perahu purba itu. Awalnya hanya berupa desiran lembut seperti angin yang berbisik di antara gelombang. Namun lama-lama terdengar lebih jelas, seperti suara seorang pria berbicara dalam bahasa yang tak dikenal, lembut namun menggema ke dalam dada siapapun yang mendengarnya. Ia memanggil, kata seorang biarawati yang mendengar suara itu saat berdoa di tepi danau. Bukan dengan kata-kata manusia, tapi dengan sesuatu yang membuat jiwa bergetar. Para ilmuwan yang masih bertugas di laboratorium mencoba menjelaskan fenomena itu secara rasional. Mereka memasang sensor akustik di sekitar lokasi dan menemukan pola gelombang suara yang aneh. Frekuensinya terlalu teratur untuk disebut alami, namun juga tak menyerupai suara mesin atau binatang. Yang paling menakutkan, frekuensi itu berdenyut dengan ritme yang sama seperti detak jantung manusia. "Ini bukan kebetulan," ujar seorang ahli fisika yang akhirnya memilih mundur setelah mengalami mimpi buruk selama berhari-hari tentang air yang berbicara padanya. Sementara itu, para rohaniawan mulai berdatangan dari seluruh dunia. Pendeta, imam, dan bahkan biksu dari berbagai negara datang ke Galilea, berharap bisa mendengar suara itu sendiri. Sebagian jatuh tersungkur menangis, sebagian hanya diam dengan mata terpejam, dan beberapa kembali dengan ekspresi kosong, seolah mendengar sesuatu yang terlalu besar untuk diungkapkan. Seorang pendeta asal Ethiopia berbisik kepada wartawan, "Aku tidak tahu apakah itu suara Yesus, tapi aku tahu, itu bukan suara manusia." Pemerintah berusaha membatasi akses ke area danau, namun ribuan peziarah terus berdatangan setiap hari, memenuhi pantai hingga fajar. Mereka membawa lilin, menyanyikan mazmur, dan menunggu di bawah langit terbuka. Pada malam ketiga, fenomena itu mencapai puncaknya. Cahaya lembut kembali muncul dari arah danau, kali ini disertai dengan suara yang terdengar jelas. Satu kalimat dalam bahasa Aram kuno. Seorang profesor teologi yang hadir menerjemahkannya dengan wajah pucat. "Jangan takut, aku masih di antara kamu." Berita itu langsung mengguncang dunia. Tayangan langsung dari Galilea disaksikan miliaran orang di internet. Namun beberapa menit setelahnya, seluruh jaringan siaran tiba-tiba padam. Layar televisi gelap, dan semua rekaman digital hilang dari server global. Ketika koneksi kembali, video itu sudah lenyap. Tak satu pun salinan ditemukan. Meski begitu, jutaan orang bersumpah mereka telah mendengar suara itu dengan telinga sendiri. Sebagian menangis, sebagian bersujud, dan sebagian lainnya merasa ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Di tengah kekacauan spiritual itu, muncul laporan mengejutkan dari tim medis lokal. Pasien yang lumpuh bertahun-tahun tiba-tiba bisa berjalan setelah berada di dekat danau. Seorang bocah tunarungu mulai berbicara untuk pertama kalinya setelah air danau menyentuh bibirnya.
Media menyebutnya gelombang mukjizat Galilea. Namun bagi sebagian peneliti, semua ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak lagi bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Salah satu ilmuwan yang tersisa di proyek penelitian, Dr. Naomi Levin, memutuskan untuk melakukan eksperimen terakhir. Ia menempatkan mikrofon sensitif di dalam perahu purba itu, lalu meninggalkannya selama 1 malam. Ketika ia memutar hasil rekaman keesokan paginya, suara yang terdengar bukan lagi bisikan samar, melainkan nyanyian, melodi lambat dan suci, diiringi bunyi lembut air yang memukul kayu. Namun di tengah melodi itu, terdengar jelas suara seorang pria berkata pelan, "Air ini pernah mengenal langkahku." Setelah kejadian itu, Dr. Levin mengundurkan diri dan menghilang tanpa jejak. Di jurnal pribadinya yang ditemukan di laboratoriumnya, ada satu kalimat terakhir yang ditulis dengan tergesa, "Perahu ini bukan hanya saksi, ia adalah pembawa pesan." Kalimat itu menjadi bahan diskusi di seluruh dunia, memicu ribuan tafsir dan debat tanpa akhir. Sebagian mengatakan itu wahyu terakhir, sebagian lain menyebutnya delusi massal. Namun satu hal pasti, Danau Galilea kini tak lagi sekadar tempat bersejarah. Airnya bergetar setiap malam pada waktu yang sama, dan mereka yang cukup berani mendekat mengaku mendengar suara yang sama, berulang-ulang, penuh kelembutan namun tegas. "Kembalilah pada imanmu, sebab aku tidak pernah pergi." Dan di bawah langit yang diterangi bintang, air danau memantulkan cahaya seperti perak, berkilau di sekeliling perahu purba yang kini seolah hidup kembali. Dunia terdiam. Waktu berhenti. Dan laut yang dulu menjadi saksi langkah sang guru kini bersuara lagi, membawa pesan abadi yang menembus ribuan tahun dan menembus hati setiap manusia yang masih berani percaya.